Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang teman-teman Ada Islamik di kegiatan kita Jadi Investor Syariah hari ini bersama dengan MNC Sekuritas. Perkenalkan saya Rashida dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia yang hari ini akan membantu kegiatan kita hari ini. Nah, baik, mungkin boleh nih ya kita sapa-sapa dulu teman-teman di kolom chat. Saya pengen boleh ngisi aja ya, kira-kira sekarang domisili di mana gitu, hadir siapa di kota mana gitu ya. Contoh saya ya, hari ini saya biasanya dipanggil Uci ya, teman-teman. Uci di Jakarta. Iya, Masya Allah nih ada dari Maluku juga. Wah, Maluku berarti sekarang jam berapa nih? 5:30 ya? Oke. Selamat datang rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu semua. Dan, seperti biasa kita kalau kegiatan jadi investor syariah ini adalah untuk memperkenalkan investasi di syariah dan juga me-encourage teman-teman yang belum jadi investor, nah hari ini jadi investor gitu ya, jadi investor syariah. Terus juga, kalau teman-teman juga yang mungkin sering, juga sudah ikutan di Jadi Investor Syariah, makin mau nyari ilmu lagi, silahkan kita terbuka buat semuanya. Dan tapi khususnya bagi yang belum jadi investor syariah, khususnya lagi hari ini di MNC Sekuritas, kita akan ada giveaway 15 untuk 15 orang terpilih yang buka akun pertama di MNC Sekuritas untuk kegiatan hari ini. Jadi yang udah punya akun sebelumnya di MNC ya nggak bisa ya. Jadi yang mungkin belum punya akun syariahnya di MNC Sekuritas, hari ini khusus ada 15 akun gratis. Ya, dapat langsung top up Rp100.000. Lumayan ya buat beli saham, apalagi sekarang udah ada saham yang Rp1. Aduh, jadi bahas-bahas saham Rp1 nih. Oke, mungkin itu aja intermezzo. Dan nanti juga pemaparannya pertama nanti dari saya sendiri terkait pengenalan pasar modal syariah, lalu nanti di sesi kedua dari pengenalan SOTS nanti akan ada Mbak Indah dari MS Sekuritas. Mungkin itu perkenalannya, dan bagi teman-teman, rekan-rekan yang nanti mungkin ada pertanyaan di sesi penyampaian materi bisa menyampaikan di akhir sesi, tuh. Nanti kita akan bahas, langsung setelah sesi saya langsung ada tanya jawab, nanti setelah Mbak Ina juga langsung ada tanya jawab, gitu ya. Oke, saya coba share screen. Oke, mungkin sebelumnya juga saya briefing dulu ya, saya mau tanya-tanya juga ya. Ini apakah udah investor semua atau ada yang mau jadi investor? Semoga sih belum ya, karena kan kegiatan emang jadi investor gitu kan. Kalau udah mah kelasnya beda gitu ya, kelasnya tuh yang belajar, analisa gitu. Oh iya, oke. Oke, materinya udah nampil ya, sama kan, Mbak Indah. Nah, ini teman-teman bagi yang benar-benar baru ataupun yang udah jadi investor mungkin ya dan belum belum download, silahkan download gitu ya, aplikasi Dex Mobile yang nanti emang ini tujuannya untuk memudahkan juga, untuk teman-teman belajar pasar modal, tahu informasi terkini, update, dan lain-lainnya gitu. Sekarang bakal udah ada tampilan barunya juga di Dex Mobile. Dan kalau mau tahu, daftar saham syariah tuh di mana sih gitu ya, di Dex Mobile juga bisa sebenarnya. Dan tentunya di aplikasi emergency sekuritas juga nantinya ada gitu ya. Tapi ini untuk membantu aja ke teman-teman yang mungkin belum punya akun sekuritas. Gitu. Dan juga kalau mau mulai belajar, trading atau mau mengenalkan saham gitu kan ke teman, keluarga, dan lain-lain, itu bisa banget gitu, lewat aplikasi Dex Mobile. Dan
ada berbagai macam fitur-fitur lainnya juga di Next Mobile yang bisa teman-teman belajarin lagi. Nah, ini bagi yang, belum, ataupun baru aja download Index Mobile juga bisa memenangkan hadiah ya, berhadiah, untung-untungan tapi ya, silakan mengisi preferensi di sini, nanti, akan dicek gitu kan yang udah terdaftar di Index Mobile dan nanti ada 5 orang yang beruntung juga dapat top up e-wallet Rp50.000. Lumayan ya. Buat jajan gitu kan, buat, jajan di ojek online gitu kan, ataupun jajan di pinggir jalan juga cukup gitu ya, beli seblak, beli martabak gitu. Boleh difoto aja atau langsung di-scan langsung juga boleh. Nanti, ini linknya juga akan saya tampilin lagi di belakang. Oke, nah terkait investasi di pasar modal saya kira sih mungkin, teman-teman udah tahu banyak terkait saham, nanti mungkin pelajarin lagi apa sih syariahnya, bagaimana syariahnya gitu ya. Yang pertama tuh sebenarnya kita harus kembali menguatkan lagi gitu kan. Kadang-kadang kalau investasi saham itu atau mungkin yang belum belajar investasi saham tapi langsung terjun di saham tuh kehilangan arah gitu kan kayak ketika mereka mulai investasi sahamnya. Kehilangan arah tuh maksudnya apa? Kehilangan tadi mungkin ada sempat saya kasih lihat di awal mungkin yang awal join, ada cuplikan podcast dari YouTube Ida Islamic, jadi boleh ditonton. Itu lagi bahas terkait tujuan gitu ya, tujuan investasi, tujuan masa depan gitu ya. Nah, itu sangat-sangat penting sebenarnya bagi teman-teman yang investasi di pasar modal gitu kan. Karena kita kalau investasi punya tujuan tuh kita berarti seakan-akan kita jalan tuh punya arah gitu, kita mau ke mana sih jalannya gitu. Kalau jalan tanpa arah kan kita bingung ya, entar ini belok kanan atau belok kiri ya, belok kanan atau belok kiri nyampe nggak sih? Nah, tapi ketika kita punya tujuan, eee bisa jadi ada berbagai macam rute, nah tapi kan setidaknya tujuannya jelas ya, rutenya mau ke mana intinya akhirnya ke sana. Nah sama, investasi juga sama seperti itu, kita punya tujuan nih misalnya, "Oh saya pengen mengumpulkan dana pensiun, ya minimal 3 miliar atau 2 miliar, 5 miliar," silahkan gitu kan. Saya pengen ngumpulin dana pendidikan anak karena kemarin, anak saya nih contoh di Jakarta ya, ada tuh, di TK, saya baru, jadi ada teman gitu kan, sekolahin TK anaknya di Al-Azhar ya, minimal kurang lebih tuh selama dari masuk sampai lulus TK nih, uang yang dikeluarkan sekitar Rp150 juta gitu, itu TK ya, itu kayaknya sampai sama dengan S2 gitu kan. Nah, tapi ya itu kenyataannya gitu, itu di Jakarta sekarang saat ini. Sehingga boleh nih, oh saya pengen ngumpulin dana pendidikan anak nih, saya pengen sekolah anaknya di tempat yang bagus, misalnya. Ya bukan berarti mahal itu bagus sih sebenarnya ya, tapi, mayoritas seperti itu, gitu kan. Terus juga, oh saya pengen misalnya saya pengen S2 buat diri saya sendiri nanti, udah siapa tahu nggak dapat beasiswa dan lain-lain, udah saya ngumpulin pendidikan, silakan. Atau saya pengen, nanti punya rumah di umur berapa tahun, misalnya 35 tahun, 30 tahun, silahkan gitu kan. Oh rumahnya pengen di mana gitu, oh kalau di daerah atau lokasi itu harganya kira-kira berapa, tuh silahkan. Yang penting punya tujuan. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah jadi investor udah lama, atau memang baru juga pengen jadi investor, ya pikirkanlah tujuannya mau apa sebenarnya gitu ya investasi ya, biar tidak hilang arah, gitu. Oke. Nah sekarang, kan kita ngumpulin tadi ya, tujuan-tujuan investasi kita itu bisa dengan berbagai macam cara gitu kan. Kalau cara, eee jadulnya adalah nabung gitu kan. Kalau cara trennya saat ini ataupun cara, eee, paling paling trendy, paling terbaru ya investasi ya, kalau cara jadulnya nabung, kalau sekarang investasi. Kita kalau tujuan investasi itu jelas, kita pengen mencapai sesuatu, tapi kita pengen dapat keuntungan di luar sana gitu ya. Kita pengen dapat keuntungan, pasti ada resikonya juga. Terus juga tempat investasi itu juga sekarang banyak gitu kan, salah satunya di pasar modal. Dulu mungkin taunya orang-orang tua
kita atau zamannya mungkin kalau sekarang banyak Gen Z nih yang ikut, mungkin malah neneknya gitu ya, kakek-kakeknya ya, yang cuma emas dan tanah aja gitu kan yang dipikirkan. Nah, kalau sekarang tuh ya banyak gitu kan, salah satunya pasar modal. Jadi bukan satu-satunya ya, tapi salah satunya. Tuh. Oke. Nah, kita bisa ngumpulin aset-aset kita itu kan sebenarnya 2, kita bisa ngumpulin aset real atau aset keuangan. Tadi aset real contoh yang jadul ya, ya emas, rumah, tanah, bisnis gitu. Memang mereka punya keuntungan tersendiri yaitu harganya cenderung naik terus, gitu kan, apalagi rumah gitu kan atau tanah biasanya tuh ya apalagi di daerah Jakarta atau mungkin sekarang contohnya mungkin di IKN gitu ya, wah dulu mungkin harga tanahnya cuma berapa eee, ratus ribu gitu kan per meter, sekarang mungkin jadi jutaan rupiah per meter dan lain-lain gitu kan. Dan, tap kem dia punya keuntungan harganya naik terus, terus juga tapi dia punya kekurangan, itu kekurangannya bisa dibilang tuh 2 sebenarnya. Kekurangannya satu, modalnya itu besar, ya kan, kita punya rumah, punya bisnis yang itu modalnya besar, dan yang kedua adalah likuiditasnya, gitu kan. Kira-kira apakah lebih mudah, apa lebih susah? Ya pastinya lebih susah kan dicairkannya dibandingkan kalau kita punya aset yang lain, gitu ya. Mau mau jual rumah nih, apakah besok tentu pasti laku? Punya rumah harga 5 miliar, besok mau dijual, apakah kira-kira bisa langsung laku 5 miliar? Jawabannya ya enggak ya, pasti sangat-sangat susah gitu kan untuk menjual, aset tersebut. Sehingga kalau bisa kita punya berbagai macam jenis aset atau namanya diversifikasi ya, salah satunya kita punya aset keuangan, yang kenapa aset keuangan itu dia punya keuntungan yang menutupi kekurangan dari aset real, yaitu satu, modalnya kecil, ya kita bisa mulai dari sekarang tuh Rp0 udah bisa bikin akun, terus sekarang bahkan Rp1 pun udah bisa punya saham gitu kan. Dulu ya Rp1 kali 100 ya Rp100 berarti ya, Rp100 itu bisa punya saham. Rp5.000 udah bisa, gitu kan. Lalu kalau suku kita bisa mulai dari 1 juta sekarang, bahkan sudah mau mulai nih besok 26 April pembukaan, penawaran sukuk tabungan. Kita bisa bisa mulai dari 1 juta. Terus juga deposito ada yang 2 juta gitu, kita bisa buka deposito. Nah itu, apa namanya, salah satu contoh gitu kan aset keuangan di mana mereka keuntungan adalah gampang dijual dibandingkan aset real, terus juga modalnya lebih murah, gitu. Nah, sehingga teman-teman, hari ini saya akan perkenalkan pasar modal itu tempat untuk investasi di aset keuangan gitu kan. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Jadi kalau kita mengenal itu supaya kita nggak takut ya. Mungkin orang-orang ada yang masih takut investasi di pasar modal, sebenarnya ya karena nggak ngerti aja gitu kan. Tapi ketika sebenarnya udah paham, pasti semua orang berani kok gitu ya untuk investasi di pasar modal. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan return-nya gitu ya, investasi di saham, misalnya dengan sukuk atau obligasi, dengan emas deposito, ya secara historikal sebenarnya memang lebih tinggi dibandingkan aset-aset yang lain. Dan itulah alasannya kenapa lebih banyak orang itu bukan lebih banyak orang kaya gitu ya, bukan lebih banyak orang, lebih banyak orang kaya itu asetnya dalam bentuk saham, gitu kan. Coba aja cari nih list, 10 orang terkaya di dunia, ya, cari aja di Google gitu ya. Itu pasti kebanyakan, mungkin semuanya ya, itu adalah kekayaan dalam bentuk saham, saham dari perusahaan-perusahaan yang dia punya, tuh. Tapi bukan berarti mereka semua perusahaan itu mereka bener-bener bikin dari nol semuanya, enggak juga ya. Ada juga, eee, contohnya saya lupa dia sekarang masih nomor 1 atau enggak, mmm, pemilik LVMH iya iya LVMH ya yang punya, brand-brand seperti Louis Vuitton gitu kan, mmm, Gucci, Celine gitu kan dan lain-lain. Nah itu tuh nggak semuanya brand-brand itu dia bangun gitu kan, ada beberapa brand-brand yang sebenarnya dia beli.
gitu kan, dengan uang dia beli perusahaannya gitu, ya dia jadi miliki, dia kumpulin semua perusahaan-perusahaan brand-brand yang bagus itu akan dia buat, sehingga dia jadi sekaya sekarang, kan nomor satu gitu. Itu contohnya. Jadi nggak semua perusahaan itu kita harus bangun. Kita bisa beli juga, gitu kan. Itu salah satunya caranya di pasar modal. Karena saham itu kan sebenarnya adalah bukti kepemilikan dari perusahaan. Jadi hanya bukti ya, bukti kepemilikan perusahaan. Kita memiliki perusahaan tuh nggak harus dibuat gitu, kita buat sendiri nggak harus, kita bisa beli aja juga bisa, gitu. Dan akadnya pun ketika kita memiliki saham tuh sudah jelas. Ketika memiliki kita berangkatnya adalah syirkah atau kerjasama dengan, pemilik saham yang lain, gitu, syirkah al-musahamah. Sudah ada fatwanya juga nomor 135 tahun 2020. Jadi kalau ada nih yang bertanya gitu ya, masih aja bertanya sampai zaman 2024 ini gitu kan, "Masa sih saham itu halal?" Gitu ya, "Masa sih, saham itu boleh dibeli?" Gitu misalnya. Eee, "Barang apaan?" Gitu ya, saham saya sih pertanyaan seperti itu, keep update gitu ya, sebarkan ilmu ini bahwa saham itu sudah ada fatwanya, gitu ya, dari DSN MUI nomor 135 tahun 2020, sudah ada, tinggal dibaca gitu ya. Bisa jadi ustadz A bilang A, ustadz B bilang B, berbeda pendapat itu hal yang biasa gitu kan. Tapi kalau di Indonesia Raya ini gitu kan, kita kan, akan berkiblat kepada, pemerintah, di mana kalau untuk keuangan syariahnya itu dari DSN MUI. Nah, lalu selanjutnya, sebenarnya ketika kita memiliki saham ini, kita mendapatkan keuntungannya dari mana, gitu kan. Satu, itu dari capital gain. Capital gain itu dari keuntungan jual beli, sama seperti aset-aset yang lain ya. Saya punya emas, saya punya tanah gitu ya, saya dapat keuntungannya dari jual beli, gitu kan. Nah, andai saya mau kasih test case nih, yang udah pernah mendengar test case ini, ya nggak usah jawab ya, tapi kalau belum, boleh jawab di kolom chat nanti, nggak dapat hadiah sih, cuma dapat tepuk tangan sama lidah saya. Test case-nya seperti ini, misalnya, saya punya 2 kilogram emas, wih Masya Allah ya harga emas hari ini pun meroket gitu kan, jadi pengen investasi emas gitu kan, jangan. Karena ada perang dan lain-lain. Anggaplah ya saya punya emas itu 2 kilogram. Sudah saya beli dari tahun 2014. Berarti kan sekarang sudah 10 tahun ya saya simpan 2 kilogram emas itu. Nggak tahu tuh harga 2014 saya beli berapa. Nah saat ini itu emasnya 2 kilogram di berangkas saya. Gimana? Apakah Anda mendengarkan? Stay fokus. Jadi saya punya 2 kilogram emas, beli di 2014 sampai sekarang masih di dalam berangkas. Apakah saat ini, tanggal hari ini nih, berapa nih, 25 April, saya mendapatkan keuntungan selama 10 tahun saya menyimpan emas saya ini? Silahkan dijawab di kolom chat. Yang pertama menjawab benar saya tepuk tangan. Apakah selama 10 tahun saya menyimpan emas 2 kilogram ini, saya mendapatkan keuntungan? Waduh, Manimbo dapat katanya dapat keuntungan ya. Ini emasnya masih di berangkas saya, emasnya masih di berangkas ya. Kata Yuda, Esya dapat untung. Oke. Wah, keren nih Tiara. Tiara Alfianita nih. Iya, yang bener Tiara Alfianita ya. Bener ya. Jadi nggak yang nggak dapat ya kan belum juga.
Ini gitu, jadi dengarkan pertanyaannya dengan baik ya teman-teman ya, bahwa, ya walaupun sekarang harganya sekarang berapa kayaknya 1.200.000 ya per per gramnya, tapi nggak tahu 2015 harganya masih berapa ya? Dia udah untung berapa persen gitu kan kalau dijual. Tapi kan sekarang emasnya masih di brankas ya, gitu kan. Nah, jadi selama 10 tahun ini, ya itu hanya dalam brankas dan saya tidak mendapatkan uang apapun, ya nggak kan? Nggak dapat untung apa-apa. Sehingga ya tadi, keuntungannya dari selisih jual beli. Karena dia belum diperjualbelikan ya saya nggak dapat keuntungan, ya nggak? Sama kayak misalnya saya punya emas nih, punya emas, punya tanah gitu ya, misalnya di daerah yang sangat strategis, harganya udah miliaran rupiah gitu ya. Ya kalau belum dijual masih tanah kosong, ya saya nggak mendapatkan apapun selama saya menyimpan tanah itu. Yang ada saya harus ngeluarin zakatnya banyak tiap tahun, ya nggak? Ayo, 2 kilogram emas coba hitung berapa zakatnya gitu ya tiap tahun, tergantung harga emasnya ya. Tapi kan pasti kena zakat gitu kan, karena, apa namanya, nisabnya aja 85 gram, ini 22 kilo kita punya gitu kan. Nah betul, kilo sama Manimbo, nilainya naik, tapi kan saya nggak dapat keuntungan gitu ya, nilainya naik, iya benar gitu ya, nilainya naik, tapi kita nggak dapat keuntungan apapun. Keuntungan tuh dalam arti, eee, ya uang cash gitu, untung gitu. Kita dapat manfaatnya nih, dari 2 kilogram ini kita mendapat manfaatnya gitu kan, keuntungan. Nah, kalau kita menyimpan aja 2 kilogram emas ini kan kita nggak dapat manfaatnya sama sekali ya. Terus kalau misalnya besok, kan kita belum jual nih ya, belum jual, besoknya kita meninggal nih, gitu kan, apakah selama hidup kita mendapatkan manfaat dari 2 kilogram emas ini? Jawabannya tidak, ya nggak? Yang ada yang dapat keuntungan ya ahli waris kita, gitu kan, bukan diri kita sendiri. Semoga menjawab ya, Christopher Manimbo. Nilainya naik tapi kita tidak dapat keuntungan, karena nggak dijual, gitu. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan emas juga ya, gitu, walaupun naiknya harganya melangit sekarang, gitu. Dan, kalau kita bandingin sama saham, itu walaupun saham itu nggak dijual, kalau tadi kan emas nggak dijual ya kita nggak dapat keuntungan, ya kan? Tapi kalau kalau saham, gitu ya, kita nggak jual, kita masih bisa dapat keuntungan. Keuntungannya dapat dari mana? Satu dapat dari namanya dividen, gitu ya, yaitu namanya pembagian keuntungan perusahaan, ya kan. Di mana setiap perusahaan itu kan berdiri adalah untuk dapat keuntungan. Perusahaan berdiri dapat keuntungan, yang keuntungannya namanya adalah dividen. Coba cek aja deh perusahaan-perusahaan mana yang sering bagi dividen. Chat aja di Google gitu ya, perusahaan yang sering bagi dividen, kan. Nah itu, perusahaan yang bagi dividen, itu kita dapat keuntungannya dari perusahaan yang mungkin kita nggak perjualbelikan, gitu ya, itu dapat dapat namanya dapat dari dividen. Lalu kita bisa dapat dividen itu bisa dalam bentuk cash, kadang-kadang juga bisa dalam bentuk saham lagi, dalam lembar, gitu. Itu salah satu keuntungannya dibandingkan kalau tadi emas ya, tadi kan capital gain doang nih, tapi kalau saham kita bisa dipegang selama 10 tahun. Misal saya punya 1 juta lembar saham gitu ya, saya simpan selama 10 tahun. Nah 10 tahun itu saya mendapatkan keuntungan nggak? Gitu kan, kan nggak dijual-jual. Nah kalau saham masih bisa dapat keuntungan, kenapa? Karena ada yang namanya dividen. Kita bisa dapat dividen nih dari perusahaan yang walaupun kita selama 10 tahun tuh nggak pernah jual sahamnya. Terus juga keuntungan lainnya adalah real nih, kita bukan, eee, aset yang abal-abal ya ibaratnya. Kita bisa ikut yang namanya rapat umum pemegang saham, kan. Rapat dari, seluruh pemegang saham, walaupun kita hanya tadi punya punya Rp100 atau punya hanya Rp5.000 gitu kan, itu kita tetap berhak ikut yang namanya rapat umum pemegang saham. Oke. Nah, ini salah satu beberapa ya contoh perusahaan-perusahaan di bursa Indonesia yang syariah yang bisa kita beli, eee, sahamnya. Mungkin sudah sangat familiar, kita punya ya kita pernah lihat pabriknya, atau kita pernah lihat perusahaannya, atau kita pernah lihat produknya di supermarket gitu, atau di jalanan gitu, silakan. Nah, di pasar modal ini kita bisa jadi investornya, jadi pemegang sahamnya. Kita bisa, melihat
direktur-direktur perusahaan ini tuh sebagai pemegang saham, mempertanggungjawabkan kepemimpinannya gitu kan, pengelolaannya gitu ya. Itu, eee, privilege-nya jadi investor pasar modal. Dan, kita bisa beli saham itu di 2 mekanisme, yaitu satu di pasar perdana, lalu yang kedua itu kita bisa beli di pasar sekunder. Pasar perdana sekarang udah bisa diakses di e-ipo.co.id atau bisa kita juga lihat di indeks nobel juga ada, nanti di aplikasi MNC Sekuritas juga bisa gitu kan. Mana sih perusahaan-perusahaan yang baru pertama kalinya menjual sahamnya ke masyarakat gitu. Dan misalnya nih, contoh nanti ini contoh aja ya, fiktif gitu kan besok misalnya perusahaan apa ya, PT ABC misalnya ya, PT ABC. PT ABC akan terbit nih besok misalnya. Nah dia akan menjual 1 miliar lembar sahamnya. Oke, nanti ditawarin nih ada jangka waktunya 910 hari kerja misalnya. Dan ketika 10 hari itu udah selesai, ya udah gitu kan, yang nggak beli ya nggak bisa ikutan gitu kan di pasar perdana, udah selesai. Nah kalau dia mau beli gimana? Dia hanya bisa beli di pasar sekunder. Tapi kalau di pasar sekunder belinya, ya uangnya udah nggak masuk ke kas perusahaan lagi, tapi dia uangnya beli, ke pemilik saham yang udah ada nih, yang pemilik 1 miliar lembar tadi yang udah beli di pasar perdana, gitu. Atau yang udah memiliki di pasar perdana, penjatahan. Seperti itu ya, dan yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya adalah pasar sekunder, transaksi antar investor. Nah ini struktur pasar modal Indonesia, jadi Bursa Efek dan KPEI dan KSEI itu sebagai regulator yang diawasi oleh OJK dan semua lembaga ataupun perusahaan yang ada di pasar modal itu harus punya izin dari OJK. Sehingga Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman ya yang tadi yang baik itu yang di Jawa, yang di luar Jawa, sampai tadi ada sampai Maluku gitu ya, lumayan jauh. Ya kita saling mengingatkan aja, keluarga kita, kerabat, rekan-rekan yang kalau misalnya ditaruh investasi dan dia tidak diatur dan diawasi oleh OJK, ya harus berhati-hati gitu ataupun harus, bisa menanggung risiko itu seperti minjamin uang ke teman ya, iya nggak? Pernah nggak ada yang minjemin uang ke teman ataupun, keluarga gitu? Kira-kira bakal pasti balik atau bisa jadi nggak balik? Boleh dijawab ya? Karena pengalaman saya sih enggak ya, gitu kan. Pengalaman pribadi saya sih gitu kan, walaupun keluarga gitu kan, mayoritas sih nggak balik ya gitu kan. Terus juga, ya kalaupun balik itu harus dengan sekuat tenaga gitu kan ngingatinnya, bahkan kadang-kadang, dia yang lebih ngegas dibandingkan kita yang minjemin uang gitu kan. Nah itu ibaratnya kenapa? Karena nggak ada yang mengawasi dia kan, gitu. Nggak ada yang mengawasi dia, nggak ada yang memantau apakah dia benar-benar menggunakan uangnya itu sesuai dengan, yang dia janjikan di awal. Misalnya, "Oh, saya pengen bikin bisnis," atau apa dan lain-lainnya kan kalau minjemin uang ya. Da itu, fungsinya gitu ya. Sehingga kalau sudah ada termasuk struktur, udah ada di pasar modal, dia bilang adalah produk pasar modal, ya harusnya dia udah ada, izinnya dari OJK gitu. Kalau nggak ada, ya kita mundur teratur aja lah, ya udah, enggak saya mau nyari perusahaan yang diatur dan diawasi oleh OJK aja gitu. Saya nggak terlalu percaya sama sama yang nggak diatur. Nah itu kan lebih baik ya, gitu kan, gitu. Kalau kata Christopher Mandu, salah satu investasi bodong ya, minjemin ke, teman dan keluarga kayaknya, gitu. Nah, itu tadi pasar modal. Nah, sekarang pasar modal syariah seperti apa sih, gitu kan. Yang penting tuh kalau pasar modal syariah itu semua yang tadi saya jelasin, yang penting nggak bertentangan aja. Udah, itu aja semudah itu. Yang penting nggak bertentangan aja. Itu ya pasar modal syariah. Nah, tapi berarti kita harus lihat yang bertentangan itu yang seperti apa. Yang terkait yang bertentangan itu sebenarnya sudah diatur di Fatwa DSN MUI nomor 80 nih tahun 2011, bahwa di sini tuh, eee
Sebenarnya angkatnya adalah tawar-menawar secara berkelanjutan atau buy sama ketika kita jual beli nih pasar sekunder tadi kan yang diatur oleh bursa, ya kita transaksi adalah jual beli, di mana jual beli itu ya boleh sebenarnya gitu kan. Cuman ada aturannya untuk jual beli. Satu, jual belinya itu hanya boleh yang saham syariah aja, lalu nggak boleh melakukan transaksi yang dilarang. Dan sebenarnya walaupun kita baru beli saham terus tuh ya, baru mau dijual lagi nih, gitu kan, boleh nggak? Nah, di peraturan ini ataupun di fatwa ini tuh boleh sebenarnya walaupun secara settlement gitu kan, di administratifnya gitu ya, settlement-nya tuh baru terjadi T+2 gitu. Misalnya hari Senin, terus ya hari Rabu baru terjadi settlement-nya. Cuman saham yang kita tadi beli itu sebenarnya sudah memenuhi namanya prinsip Qobud Hukmi, kepemilikan gitu ya secara hukum sehingga kita boleh mau jual lagi. Ya anggaplah gitu ya saya kulakan donat nih, 10 gitu ya, saya jualan di kampus gitu kan. Baru beli jam 7 tadi di pasar, terus jam 7.30 nyampe kampus langsung dibeli. Kan baru baru lewat 30 menit atau mungkin baru nyampe 1 menit gitu, masa nggak boleh dijual gitu kan. Jadi bukan masalah waktu ya gitu kan, nggak boleh nih kita jualan cepet-cepet, bukan seperti itu. Kan sudah hak miliknya udah milik kita sehingga kita boleh jual kapan pun, mau itu baru kita punya semenit, mau itu baru kita punya 1 detik gitu ya, boleh dengan di, fatwa ini gitu. Karena itu sudah hak milik kita, ya, seperti itu. Dan sehingga, pasar modal syariah itu sebenarnya nggak berdiri sendiri ya teman-teman, bukan seperti bank syariah ya, ada bank syariah, ada bank konvensional. Nah kalau pasar modal syariah itu nggak berbeda integritasnya, nggak berbeda, nggak sama sekali. Seperti pasar-pasar pada umumnya. Kan kalau kita ke pasar tradisional ya, ya mungkin ada beberapa warung yang dia memang menjual, yang nggak halal gitu kan ada ya mungkin beberapa pasar yang seperti itu dan tapi yang penting kan dia ada section-nya sendiri gitu kan. Nah selama kita tidak membeli hal-hal tersebut ya udah gitu kan. Nah tetap tetap sesuai dengan syariah aja. Nah pasar modal syariah juga seperti itu. Mungkin di pasarnya semua barangnya nyampur, tapi yang penting kita nggak beli yang itu, kan itu intinya seperti itu ya. Gitu. Nah, sebenarnya saham syariah itu juga kalau kita lihat ada 2 ya, kita bisa beli itu emiten syariah, memang perusahaan yang anggaran dasarnya dia bilang sesuai dengan syariah, ada bank-bank syariah, terus juga ada, keuangan syariah misalnya asuransi syariah gitu. Nanti kalau misalnya ada hotel syariah atau rumah sakit syariah gitu ya, ada di bursa itu namanya dia emiten. Kenapa? Karena perusahaannya udah syariah. Jadi ketika dia menerbitkan saham, pasti sahamnya syariah. Nah, yang kedua itu adalah yang paling banyak nih, yang sebenarnya nggak bilang usahanya syariah gitu ya, tapi secara kriteria ternyata dia lolos sesuai dengan syariah, yaitu, keduanya ini nanti diterbitkan oleh OJK di daftar efek syariah. Nah, yang seleksi tadi itu satu yaitu usahanya itu nggak bertentangan dengan syariah ya, bukan produksi barang haram gitu, bukan perusahaan, eee, kasino gitu misalnya ya, bahkan di Indonesia pun nggak boleh gitu ya. Terus juga bukan lembaga keuangan ribawi, bukan lembaga keuangan konvensional. Terus yang kedua juga dia kalau punya utang maksimal 40% dari total asetnya, dan yang ketiga tuh kalau dia punya pendapatan mahal maksimal 10% dari pendapatannya. Nah, kalau lolos kriteria ini ya udah gitu ya, dia masuk ke dalam yang namanya saham syariah. Dan per sekarang sih udah, per Maret kemarin ada 638 dari, 900-an saham yang ada di bursa. Sehingga banyak ya, sekitar 69% gitu kan saham yang ada di bursa itu sebenarnya sesuai dengan syariah. Dan kita harus patut tahu juga ya pasti ada resikonya gitu kan kalau kita investasi saham. Tadi saya sudah sebutin ada 2 ya, keuntungannya saham tuh ya cuma 2 sebenarnya. Capital gain, keuntungan kalau kita jual beli, atau keuntungan kalau kita nungguin tadi dividen, ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu ya kalau mau saham, ya keuntungannya cuma itu, kalau nggak dijual ya dapat dividen, kalau nggak mau nungguin dividen ya harus dijual gitu kan, kalau mau dapat untung. Dan kerugiannya yang paling buruk adalah kalau perusahaannya bangkrut, tutup, kalau gagal bayar ini untuk, sukuk atau obligasi karena di jangka waktunya.
Kalau saham kan nggak ada jangka waktunya, kita pegang saham selama-lamanya sampai kita meninggal, sampai itu diwariskan 7 turunan pun ya bisa-bisa aja selama perusahaannya masih ada. Dan yang paling sering kita rasakan mungkin adalah capital loss ya, kalau misalnya harganya turun dan kita jual. Nah, kalau tadi harganya turun, kayak misalnya nih, saya ngebandingkan aja emas gitu ya, sekarang kan 1.200.000, nanti mungkin besok turun nih, kembali lagi jadi 1 juta ya, terus kita jual, ya rugi kan 200.000 gitu. Tapi kalau misalnya turun terus kita nggak jual, ya tungguin naik lagi, ya udah boleh aja, ya silahkan aja gitu ya. Tapi ketika belum dijual itu masih potensial loss. Nah ini, adalah pergerakan harga saham 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat memang fluktuatif ya kan, naik turun, tapi kan sebenarnya trennya naik ya nggak? Trennya naik dan secara historikal juga kita itu, eee, ketika ada krisis, kita emang mungkin jatuh gitu ya, lumayan lah jatuhnya gitu ya, cuman recovery-nya tuh sangat cepat. Kenapa saya bilang sangat cepat, karena coba bandingkan aja sama indeks-indeks negara lain. Itu bahkan ada satu negara yang dia ketika ada resesi itu butuh waktu 5 tahun untuk recovery ke titik awal sebelum dia, jatuh, gitu ya. Kita lumayan cepat nih, coba lihat nih, 2015 turun gitu kan, ini nggak nyampe ya setahun, 2 tahun kembali lagi naik yang lebih tinggi gitu kan, turun setahun nggak setahun naik lagi. Ini kemarin pandemi kita, wah sejatuh-jatuhnya gitu kan IHSG, naiknya setahun udah naik ke posisi sebelumnya gitu kan, bahkan sekarang, 4 tahun kemudian naik lebih tinggi lagi gitu. Tuh secara historikal selalu seperti dan, mmm, di buku aku bilang sejarah itu selalu berulang, bahkan di pasar modal juga seperti itu, sejarah itu selalu berulang, gitu. Nah, tapi bukan berarti kita nungguin investasi saham tunggu resesinya dulu, entar ketinggalan momen gitu ya. Ya kita harus belajar sekarang dan kalau nggak belajar dari sekarang, kita juga nggak tahu nanti ketika ada resesi kita jadi tahu gitu kan apa yang harus kita lakukan, gitu. Jadi bukan kabur ya, tapi menunggu momen untuk kembali, gitu. Nah, sekarang kalau mulai investasi saham, caranya gimana? Memang, nggak bisa langsung buka di Bursa Efek Indonesia, jadi buka rekeningan di sekuritas, harinya Dimensi Sekuritas, nanti, bisa pakai RDN-nya, pakai SOTS-nya gitu ya. Lalu juga ini nanti kita bisa pakai SOTS-nya tadi ya, di mana dengan SOTS-nya, MNC Sekuritas ini kita ter 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 terbantu gitu ya ketika memiliki saham, soalnya udah ada hanya saham-saham syariah aja gitu kan, itu tadi pilihannya. Kalau tadi kan tempatnya saya jelasin tempatnya nyampur gitu kan. Nah, SOTS ini membantu kita memilih yang tercampur ini dipilihin nih, di-list-in gitu kan. Kita hanya bisa beli yang syariah-syariah aja. Ketika kita salah klik, kita diingatin gitu ya, "Oh nggak bisa tuh, itu nggak syariah," gitu. Itu jadi si fungsi SOTS ini membantu kita di pasar modal Indonesia, ya, di mana kita terbantu untuk, bertransaksinya yang syariah aja. Kalau kita nggak pakai SOTS, ya kita harus pilih-pilih sendiri, lihat-lihat sendiri, list-nya kita download, kita lihat ada nggak di list, itu kan, sangat zaman bahula banget gitu ya caranya gitu kan. Sekarang kan udah ada teknologi dan inilah fungsinya SOTS gitu ya, sebagai teknologi yang membantu kita transaksi, secara syariah. Dan di sana juga kita cash basis, nggak ada yang namanya pay later gitu ya, nggak ada yang namanya kalau di bursa itu namanya margin trading gitu ya, kita bisa trading dengan fasilitas pinjaman dari sekuritas gitu. Dan ya di sini nggak ada gitu, kalau kalau syariah nggak ada, seperti itu. Ya kita kalau punya uang 1 juta ya maksimal beli 1 juta aja, nggak bisa lebih dari itu. Oke, dan ini kita transaksi ya teman-teman, Bapak Ibu itu nggak langsung ke Bursa Efek Indonesia, tapi semuanya itu lewat anggota bursa atau sekuritas, nanti dari sekuritas baru diteruskan ke bursa, baru nanti dari bursa itu mempertemukan semua orderan ya, dari semua sekuritas, baik itu yang dari investor Indonesia, investor luar negeri, itu semuanya dipertemukan ya, tadi di sistemnya Bursa Efek Indonesia.
nanti baru dikeliringkan oleh KPI, nanti sahamnya baru disimpan di KSEI. Sahamnya nggak diantar ke rumah ataupun disimpan di sekuritasnya, jadi aman-aman aja. Kalau ada sesuatu yang terjadi di sekuritas, ya kita, aset kita kemana nih? Apakah jadi dibawa kabur sekuritas? Enggak, karena aset kita, semua saham kita itu disimpannya di KSEI, sehingga aman gitu ya, nggak terdampak. Nah ini kita mau trading ataupun mau beli saham ada waktu-waktunya. Secara garis besar sih dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore ya, dan itu hanya di hari kerja aja, Senin sampai Jumat, di luar tanggal-tanggal merah. Dan bagaimana sih saya harus tahu saham mana yang saya harus investasikan? Sebenarnya gampangnya adalah ya kita harus belajar analisa fundamental sama analisa teknikal. Kalau fundamental itu kita belajar analisa sahamnya dari industri atau dari perekonomian, lalu kita lihat dari sahamnya itu sendiri, perusahaannya gitu ya, bagaimana keuntungannya dan lain-lain. Nanti setelah itu baru kita lihat secara teknikal, apakah sekarang itu waktu yang tepat, lihat dari pergerakan harganya. Setelah itu ya udah tinggal istiqomah dan sabar aja, nggak ada jalan lain, gitu. Nah, kita bisa pilih saham itu dari indeks-indeks saham syariah, satu, itu dari SSI, itu seluruh saham syariah di Indonesia, tadi ada 600 eee, 500-an ya sebenarnya kan, di luar saham-saham akselerasi, itu contoh. Dan yang kedua dari JII, kalau milih dari 600 kan terlalu banyak ya. Nah, kita bisa pilih dari yang, lebih sedikit lah, JII gitu misalnya, 30 saham syariah yang paling liquid, atau dari JII 70 ya, 70 saham syariah yang paling liquid. Yang liquid itu artinya paling sering diperdagangkan. Ibaratnya tuh seperti kalau ibarat pasar modal itu seperti pasar tradisional gitu ya. Yang nggak liquid itu seperti batu akik, mungkin ada yang jualan batu akik di pasar tradisional, tapi yang liquid itu ya seperti bawang, seperti cabe gitu kan, tiap hari ada yang jual beli, ya nggak sih? Pasti laku. Tapi kan kalau batu akik mungkin harganya bisa miliaran rupiah gitu, tapi nggak belum tentu laku gitu kan di hari itu. Atau ini, 17 saham yang ada di BUMN yang sesuai dengan syariah. Atau 30 saham syariah yang memang growth-nya bagus, pertumbuhannya bagus, gitu. Itu, kita bisa milih dari situ. Dan tipsnya lagi kalau mau jadi investor cerdas sebenarnya cuma 3 ya. Kita paham apa yang mau kita investasikan, kita pastikan uangnya juga kita mulai dari memang uangnya investasi, bukan uang dari utang gitu kan, tadi utang teman gitu untuk investasi, janganlah. Kalau misalnya cuma punya uang 10.000 sisa 10.000 sebulan itu lebih baik daripada kita ngutang jutaan rupiah untuk investasi. Karena kan nggak tahu juga nih, kalau kita belum paham, harganya turun, kita bisa beresiko, nggak bisa balikin utang dan lain-lain, hidup kita hancur gitu kan kalau dengan utang. Lebih baik dihindari. Kita pastikan struktur yang tepat, kalau di bursa kan transaksi saham kita biasanya transaksi transfer ke rekening pribadi kita masing-masing, kita nggak transfer ke rekening orang lain. Lalu juga diversifikasi kalau punya saham ya, di satu industri mungkin punya di saham industri yang lain juga, nggak cuma di satu industri yang sama. Dan yang terakhir ya jangan lupa dipantau gitu kan, kita cek nih, bukan berarti kita tidur aja gitu kan, beli saham tidur gitu kan, ya nggak juga ya, tetap harus pantau, tapi juga pantaunya tiap tiap jam kita pantau gitu kan. Ya nggak seperti itu juga, berkala kita pantau, saham kita, investasi kita, karena kenapa? Karena pasar modal itu dinamis. Kayak contohnya nih sekarang gitu ya, wah ada presiden yang baru ditetapkan, sebelumnya presidennya, ada gugatan dan lain-lain, itu semua fluktuatif yang ada di Indonesia ini gitu ya, baik itu politik ataupun non politik, itu pasti ngaruh ke pasar modal. Nah sehingga, kita juga tetap harus pantau gitu ya pergerakan berita, bukan hanya berita ekonomi, berita politik, berita apa tadi, saya sekarang lagi, Piala Asia gitu ya, mungkin itu akan ngaruh-ngaruh juga gitu kan, bagaimana, mungkin, harga saham di industri yang terkait gitu. Nah, mungkin itu sih, sedikit dari saya terkait pasar modal syariah.
Semoga bisa membantu, silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat, eee, saya akan jawab sampai dengan 16.30 ya, seadanya gitu ya. Kalaupun nggak kejawab semua, mohon maaf, nanti kita bisa lanjut juga, bisa di IG, teman-teman bisa DM, ataupun nanti saya bisa, jawab langsung di kolom chat ya, kalau nggak kejawab langsung, gitu. Nah, ini kalau misalnya tadi udah download ADS Mobile bisa di-scan lagi. Oke, ini tadi, saya ingetin lagi, untuk giveaway-nya untuk yang, open account ya. Bentar ya, bentar. Ini dari Abdul Hamid Emas, dari Ambon. Mohon maaf, awam sekali soal ini, tapi mengejarkan ketinggalan, saya maka terus langsung bertanya nih, terkait topik ini. Bagaimana suatu saham dikategorikan sebagai saham syariah, dan syarat apa saja dimasukkan sebuah saham ke dalam kriteria saham syariah, dan bagaimana bisa mengetahui bahwa saham tersebut syariah atau tidak? Oke, dari, Ernest ya. Nah, baik, saya tampilkan lagi tadi yang saham syariah, ini ya, jadi 2 gitu ya, bisa emitennya syariah, perusahaannya memang perusahaan syariah, atau memang perusahaannya sesuai dengan kriteria, gitu. Kriterianya tadi, dia nggak produksi barang haram, dia bukan lembaga keuangan ribawi gitu ya, usahanya nggak bertentangan, ataupun utangnya nggak lebih dari 40% asetnya, atau total pendapatan per nggak lebih dari 10% dari, pendapatannya. Itu kriterianya gitu. Lalu kalau mau lihat mana sih yang masuk ke kriteria kita tersebut, sebenarnya kita bisa lihat di tadi IDX Mobile. Jadi Mas, Ernest bisa download IDX Mobile gitu ya, di bagian watchlist cari yang syariah. Nah, itu tuh, saham-saham yang masuk ke syariah, gampang ya. Dan kayaknya kalau pakai akun sekuritas, itu akan lebih terlihatnya lebih bagus lagi gitu ya, kelihatan. Mungkin nanti dari Mbak Indah bisa kasih lihat ya, kalau di MNC Sekuritas itu seperti apa tandanya untuk saham-saham syariah, kelihatan nggak bedanya sama yang nggak syariah, gitu. Semoga kejawab. Lalu ada dari Wahid, apa yang membedakan antara saham konvensional dan saham syariah tadi ya? Tadi kan sudah saya sesuai ya dengan pertanyaan sebelumnya tadi kriteria. Jadi bukan konvensional sih kita nyebutnya, saham yang non syariah gitu kan. Saham non syariah tadi, contoh dia usahanya kayak tadi Bank BRI gitu misalnya, Bank Mandiri, Bank BCA, semua lembaga-lembaga keuangan konvensional gitu ya, itu masuk sahamnya, tidak syariah. Lalu misalnya atau saham-saham yang sebenarnya dia usahanya nggak bertentangan, cuman dia misalnya, apa namanya, oh ya, ada Baharudin, apa ya? Oh, sorry, masuk ya. Oke, tadi apa, ya nggak, dia usahanya mungkin nggak bertentangan, tapi secara utang dia nggak memenuhi kriteria atau secara pendapatan yang nggak memenuhi kriteria. Jadi bisa seperti itu. Itu aja sih yang membedakan antara saham non syariah dengan yang syariah. Nah, dari Esmas tadi udah tanya yang sebelumnya, jadi saya skip ya pertanyaan yang keduanya, ketiganya juga. Oh, berapa dana minimalnya? Oke, udah dijawab juga. Perusahaan yang syariah tadi ada banyak yang 600, saya juga nggak bisa, eee, nanti rekomendasi dari MNC Sekuritas bisa ya. Nah, dari Ahmad Syukron terkait saham nih, nanti mungkin kalau sahamnya lagi turun, gimana gitu kan. Mmm. Tergantung keputusan investasi ya sebenarnya.
Kalau investasinya untuk jangka pendek, kita harusnya nentuin kita mau mau cut loss di berapa persen gitu. Harusnya disiplin gitu ya, harusnya ya, kan seharusnya manusia bisa berencana, tapi belum Allah yang menentukan gitu kan. Misalnya kita cut loss di harga dia turun misalnya 5% gitu, kalau dia ya udah, ya lebih dari itu ya kita pokoknya harus jual. Kita harusnya seperti itu kalau mau yang trading jangka pendek, biasanya. Cuman kalau misalnya trading jangka panjang, ya mungkin, ketika harganya turun ya itu saatnya waktu yang tepat ya untuk membeli. Oh lagi turun nih berarti lebih murah, gitu. Apakah resiko saham syariah itu bisa dibilang lebih rendah dibanding saham reguler? Oh, resiko apa dulu? Nah, kalau kita perbandingkan dengan resiko untung bangkrut gitu ya, resiko kebangkrutan gitu misalnya, sebenarnya saham syariah bisa dibilang secara umum itu lebih tahan resiko kebangkrutan. Kenapa? Karena kan tadi ada batasannya ya, terkait utang. Kan biasanya perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu bisa dilihat dari kalau utangnya banyak, berarti kan dia lebih berpotensi bangkrut gitu, karena utangnya banyak gitu kan, ketika di uang dia harus bayar utang kan gitu. Modalnya sendiri itu sedikit. Nah itu, jadi secara umum sih, secara resiko apa tadi, kebangkrutannya lebih lebih kecil dibandingkan yang lain. Tapi kalau misalnya untung ruginya saat jual beli, harusnya sih nggak ada perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya aja lah ya, eee, kita jualan kita jualan ada warung nih ya, satu jualan miras, satunya jualan air putih gitu kan. Kira-kira untung ruginya siapa yang untung atau siapa yang lebih rugi gitu. Kan, beda-beda ya gitu kan. Ada yang mungkin karena dia jualannya semua itu di kampung Islam misalnya ya nggak laku gitu kalau jualan miras gitu misalnya. Tapi kalau jual air putih laku. Tapi bisa jadi, ada yang walaupun dia jual di kampung muslim, ya muslimnya nggak taat-taat banget gitu ya, dia tetap beli miras gitu misalnya ya. Ada yang seperti itu, kan jadi tergantung kan untung rugi itu. Kalau, kita lihat, saham syariah sama enggak. Nggak bahkan kalau kita lihat jurnal-jurnal ilmiah pun, berbagai macam hasil itu ada gitu kan. Ada yang, jurnal yang menghasilkan dia lebih tinggi syariah, ada yang enggak, dan lain-lain gitu. Semoga menjawab ya. Jadi kalau untung rugi mah harusnya sih nggak bisa dibilang mana yang lebih untung, mana yang lebih rugi. Semuanya balik lagi tergantung perusahaannya masing-masing, bukan karena dia syariah atau bukan, tapi lebih karena, emang performanya bagus atau enggak aja gitu. Bahkan yang reguler, yang nggak syariah pun kalau performanya bagus ya pasti dia mungkin harganya akan naik-naik terus gitu kan. Contoh ya bank-bank konvensional gitu kan, seperti itu. Tapi kan kalau kita, inginnya sebagai misalnya muslim, kita pengen untung di dunia itu bisa kita bawa ke akhirat gitu kan, bukan hanya kita nikmati di dunia. Maka sih kalau kita mau seperti itu ya berarti harus untung-untung dari barang-barang yang halal aja ataupun yang sesuai syariah aja, gitu. Oke, masih ada waktu ya 1 menit. Jawabannya apakah lebih untung dari jangka panjang? Dava Purnomo belum tentu ya. Ada yang pendek lebih untung, ada yang semuanya tergantung karena kan nggak ada yang pasti. Apakah dosen hanya menggunakan saham syariah saja atau ada emiten syariah lainnya? Lalu mengapa investor syariah yang di Intan ya, memanfaatkan SOTS masih rendah, padahal mayoritas bisa dilakukan siapa saja? Iya, saya pun bertanya hal yang sama ya, gitu kan. Sebenarnya SOTS ada, tapi kenapa investor syariah belum banyak yang pakai SOTS? Ya, semuanya balik lagi ke komitmen masing-masing ya, gitu kan. Nggak usah jauh-jauh SOTS, yang Islam aja banyak yang nggak sholat kok, gitu kan. Ya nggak? Ayo. Ya, setahu saya sih ya, gitu kan. Ada yang Islam aja tapi sholat aja nggak kok. Apalagi mungkin dia terkait dengan sahamnya ya, belum tentu dia milih syariah. Semuanya itu pilihan masing-masing. Dan bahkan ada yang masih belum memanfaatkan SOTS pun ya mungkin karena tadi ya, dia masih pengen dapet utang gitu kan, pengen dapat utang,
dan utang itu kan kalau pakai SOTS nggak bisa, gitu. Jadi mungkin saya pengen masih dapat utang sambil beli saham. Ada juga yang seperti itu. Ada yang mungkin beberapa investor muslim yang memang nggak memperdulikan ya, yang penting untung aja gitu kan. Ya udah mau syariah mau nggak yang penting untung gitu. Ada yang seperti itu. Kan itu pilihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mau sesuai dengan syariah, kita pengen untungnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat ya harusnya semuanya sesuai syariah, ya nggak? Nah mungkin itu pas nih 16.31, nanti saya coba jawab yang lain di kolom chat langsung. Eh, Setelah ini saya alihkan ke Mbak Indah. Saya persilakan, Mbak Indah, silakan. Ya, terima kasih Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak ya Mbak Uci? Terdengar? Terdengar, Alhamdulillah. Oke, selamat siang, selamat sore, teman-teman IDX Islamik. Juga ada beberapa di sini yang sudah jadi investor, tapi kebanyakan mungkin investor konvensionalnya MNC Sekuritas nih. Mungkin mau tahu lebih lanjut gitu ya terkait investasi syariah di pasar modal tuh apa sih gitu kan? Siapa tahu setelah tahu mau ada keinginan untuk hijrah gitu kan. Oke, sini saya izin share screen. Mohon diinfokan kalau nanti share screen-nya bermasalah ya. Ya, baik. Sebelum mulai mungkin tak kenal maka tak sayang karena, walaupun sini ada beberapa yang sudah jadi nasabah MNC Sekuritas, banyak juga, yang baru tahu terkait MNC Sekuritas itu apa sih gitu ya. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu, saya Indah dari MNC Sekuritas. MNC Sekuritas merupakan bagian, dari anak usaha MNC Group. Jadi kita masuk ke dalam kategori holding financial services. Jadi kalau mungkin di sini Bapak Ibu lebih familiarnya bahwa Group itu adalah, media gitu ya, tapi sebenarnya dalam lini bisnisnya itu terbagi dalam 4 pilar, salah satunya adalah financial services. Kemudian, MNC Sekuritas ini merupakan perusahaan yang telah berdiri dari tahun 1989 dan, fun fact-nya gitu ya, MNC Sekuritas merupakan perusahaan pertama Pak HT. Jadi kalau, sekarang mungkin besarnya di media, tapi sebenarnya, bisnis pertama beliau itu adalah, perusahaan investasi yaitu, MNC Sekuritas. Nah ini, point of sales kita ada di 148, di seluruh Indonesia yang, di antaranya itu adalah cabang, kemudian kantor, perwakilan, dan juga galeri investasi. Nah ini produk kita, jadi sebenarnya aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk, trading atau untuk investasi saham itu adalah aplikasi Motion Trade. Walaupun nanti buka akunnya itu akun syariah, tetap pakainya Motion Trade. Jadi ketika, buka akun syariah nanti Bapak Ibu akan dapat, username dan juga password khusus untuk akun syariah. Jadi ketika, login gitu ya, sudah otomatis walaupun pakainya aplikasi yang sama gitu ya, ketika login dengan username dan password, yang syariah gitu ya, sudah otomatis menggunakan syariah online trading system, milik Motion Trade. Kalau branding kita nih sebenarnya Motion Trade Syariah, tapi aplikasinya sama, Motion Trade, baik yang konvensional maupun yang syariah. Kemudian dalam aplikasi Motion Trade itu ada banyak, fitur, salah satunya sebenarnya fitur yang baru banget launch, tahun lalu itu adalah fitur filantropi, di mana di sini nasabah, MNC Sekuritas itu bisa mewakafkan, menzakatkan, dan meninfakkan saham ataupun uang yang ada di RDN-nya melalui aplikasi Motion Trade. Kita kerjasama sama rumah zakat untuk, fitur tersebut. Jadi biasanya di sini kalau misalkan Bapak Ibu punya saham yang lebih dari satu lot gitu ya, jadi keluar dari satu lot, karena kan transaksi minimum, saham itu kan satu lot atau 100 lembar saham. Biasanya kalau dapat saham bonus tuh, istilahnya suka dapatnya tuh outlot atau, kurang, dari satu lot. Biasanya cuman, dapet 50 lembar gitu kan ya, atau 10 lembar saham bonus gitu kan. Nah itu kan tidak bisa ditransaksikan. Nah biasanya untuk, bersih-bersih portofolio gitu ya, nasabah suka menggunakan fitur tersebut untuk,
ya tadi, menzakatkan atau meninfakkan saham yang outflow tadi atau yang tidak bisa ditransaksikan tadi. Kemudian kalau untuk fitur filantropi uangnya gitu ya, sedekah atau donasi uangnya itu bisa dimulai dari Rp10.000 aja. Kalau saham itu bisa dimulai dari 1 lembar saham aja gitu. Nah, di sini sebenarnya saya mau me-refresh tadi materi dari Mbak Uci sedikit aja, tips dan trik sebelum mulai berinvestasi. Intinya, pertama itu siapkan uangnya dengan cara cek kondisi keuangannya dulu, kalau memang, dirasa masih belum bisa menyisihkan uang dingin ya untuk investasi, lebih baik jangan gitu ya. Karena memang, pastikan Bapak Ibu berinvestasi dengan uang dingin. Lalu kemudian siapkan mindset-nya setelah uangnya ada, mindset-nya yang harus disiapkan. Kita kadang ya banyak orang gitu ya, yang beranggapan bahwa investasi, apalagi investasi saham yang kedengarannya keren gitu ya, bahwa investasi itu adalah cepat untuk, eee, cara tepat untuk kaya gitu. Padahal sebenarnya investasi itu adalah untuk mengelola kekayaan. Gitu. Jadi jangan sampai, mindset kita itu beranggapan bahwa investasi itu bisa bikin kita cepat kaya sehingga, mindset kita tuh jadinya investasi itu bisa bisa untung dalam waktu singkat lah gitu kan ya. Padahal sebenarnya butuh waktu dan ada proses belajarnya juga gitu. Jadi ada trial dan error-nya juga. Kita nggak, yang tadi Mbak Uci juga udah sempat mention ya, kita nggak bisa bilang gitu, kita nggak boleh bilang bahwa investasi saham syariah itu, insya Allah pasti untung gitu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang instrumen investasi yang benar itu ya pasti ada faktor risiko di dalamnya, tapi bisa diminimalisir dengan, beberapa, strategi atau pemilihan, produk investasi yang tepat sesuai dengan, kondisi perusahaan ataupun ekonomi pada saat itu gitu ya. Nah di sini adalah, metode yang bisa Bapak Ibu, set sebelum mulai berinvestasi. Jadi harus dipastikan dulu Bapak Ibu mau, menggunakan metode apa. Itu maksudnya gimana gitu, yang pertama itu Bapak Ibu harus pahami instrumen investasinya, jadi kalau memang Bapak Ibu ingin investasi saham syariah, itu harus dipahami betul, saham syariah itu apa, terus kemudian cara pilih saham syariah yang benar itu bagaimana. Nah, cara pilih saham syariah yang benar itu seperti apa, itu, harus menggunakan analisis fundamental dan juga, teknikal, juga sebenarnya dilihat dari sisi bisnisnya itu potensinya ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian ditentukan juga metode investasinya mau jangka pendek ataupun jangka panjang, lalu mau DCA atau lump sum. Kalau DCA itu atau dollar cost averaging itu Bapak Ibu, misal setiap bulan dapat gaji, contohlah di sini dapat gaji 10 juta gitu ya, dapat gaji 10 juta. Nah, sudah disisihkan ini setiap bulan itu dari 10 juta itu 1 jutanya untuk investasi saham. Maka setiap bulan Bapak Ibu akan beli, saham, ABC nilainya 1 juta kalau di total gitu ya. Setiap bulannya, rutin seperti itu gitu ya, itu namanya DCA atau dollar cost averaging. Kalau lump sum itu adalah Bapak Ibu, investasi, tapi dengan uang yang banyak langsung gitu, misal contoh habis dapat bonus tahunan, lumayan banyak kan, nah itu 50% bonusnya langsung dipakai untuk investasi saham. Nah itu namanya lump sum, jenis investasinya. Ada juga sebenarnya kalau untuk metode investasi tadi mau jangka panjang atau jangka pendek, jangka panjang atau jangka pendek itu istilahnya biasanya trading atau investasi ya. Jadi kalau trading itu biasanya untuk beli pagi, jual sore, atau beli Senin, jual Jumat, atau beli bulan April, jual bulan Juni. Intinya transaksinya itu di bawah 1 tahun transaksi jual belinya. Kalau investasi jangka panjang itu transaksi jual belinya bisa cukup lama, bisa di atas 1 sampai 3 tahun, bahkan di atas 5 tahun gitu. Bahkan beberapa investor jangka panjang memang, menginvestasikan sahamnya, untuk jangka waktu di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun, ada juga yang di atas 10 tahun. Itu masing-masing, disesuaikan dengan tujuan investasi Bapak Ibu. Jadi memang investasi itu sebelum berinvestasi ya, harus ada tujuannya dulu. Karena apa? Karena, supaya bisa menyesuaikan metode investasi yang tepat dan pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini karakteristik saham syariah tadi kayaknya udah sempat dijelaskan sama Mbak Uci, jadi ini saya skip.
Nah, ini saham juga tadi udah sempat dijelaskan. Jadi kalau dibilang saham itu apa ya, simpelnya kepemilikan suatu perusahaan. Bapak Ibu kalau mau beli tanah gitu ya, ya beli yang dibawa pulang adalah surat kepemilikan perusahaannya. Kalau mau sorry yang dibawa pulang adalah surat kepemilikan tanahnya atau SHM gitu ya. Kalau mau beli bisnis perusahaan kayak Telkomsel ataupun Mayora gitu ya, ya yang dibawa pulang adalah sahamnya gitu. Jadi bukan aset perusahaan yang dibawa pulang. Jadi yang dibawa pulang adalah aset perusahaan tapi berupa saham atau surat kepemilikan perusahaan. Ini tadi juga udah sempat dijelaskan sama Mbak Uci, jadi kita lewat aja biar nggak redundant. Oke, nah ini dari sisi mekanisme transaksi sahamnya itu sendiri ya Bapak Ibu, harga saham itu kalau mungkin banyak ya pertanyaan, apa sih yang menyebabkan harga saham naik atau turun gitu ya? Nah, sebenarnya simpel Bapak Ibu, hampir sama kayak barang-barang yang ada di pasar gitu ya, yang menyebabkan harga barang tersebut naik atau turun itu apa sih? Ya adanya permintaan dan penawaran. Ketika banyak yang mau beli tapi, tidak ada yang mau jual gitu ya, atau tidak ada barang yang dijual, maka harga akan naik. Ketika banyak yang mau jual tapi tidak ada yang mau beli barangnya, maka harga akan turun. Jadi kalau ada pertanyaan gitu ya, eee, harga saham itu apa sih yang menyebabkan harga saham itu naik atau turun gitu ya? Ya, sesimpel banyak yang mau beli atau, banyak yang mau jual gitu, seperti itu. Nah, alasan orang untuk jual dan beli saham itu beda lagi, banyak macam pertimbangannya gitu ya. Ada yang, saya mau beli saham ini karena, bisnisnya lagi naik gitu ya, karena revenue-nya lagi naik gitu. Ada juga yang "Oh saya mau beli saham ini karena habis dapat rekomendasi dari teman saya," gitu kan, jadi cuman FOMO aja, ada juga yang seperti itu. Gitu. Jadi memang landasan orang, atau alasan orang dalam membeli saham setiap investor gitu ya, itu berbeda-beda. Nah, ini mekanisme transaksi saham tadi udah sempat dijelaskan sama Mbak Uci juga, intinya tidak bisa langsung ke perusahaannya, jadi harus melalui perusahaan sekuritas, salah satunya adalah MNC Sekuritas, yang mana sistem kami itu sudah terintegrasi dengan sistemnya Bursa Efek Indonesia. Lalu kemudian ini adalah, gambaran kalau Bapak Ibu mau beli atau mau jual saham, gitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini namanya adalah bid offer. Jadi kalau mau ditanya kalau mau beli atau jual saham itu yang kita lihat apa sih? Ya harga sahamnya gitu ya. Nah, ini yang ada di sini adalah, harga sahamnya gitu. Jadi kalau banyak angka di sini kadang kita udah pusing duluan ya, padahal sebenarnya, eee, ini simpel cuman ya menampilkan berapa banyak yang beli gitu ya, mau beli gitu ya, terus di harga berapa dan berapa banyak yang mau jual dan di harga berapa jualnya, gitu. Ini berapa banyak barang yang tersedia untuk dibeli gitu, kalau ini berapa banyak barang yang tersedia untuk dijual gitu ya. Nah, di sini saya coba jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Di sini ada kode saham, kodenya SIDO gitu ya atau SIDO. Jadi kalau, investasi di Bursa Efek Indonesia itu, memang kita pakai kode ticker atau kode saham. Kenapa? Karena memang nama perusahaan di Indonesia itu panjang-panjang, nggak kayak nama perusahaan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri ya, kalau di US, Stock Exchange gitu ya, untuk saham perusahaan Apple gitu ya, namanya Apple gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang memang namanya itu cukup panjang, contoh kayak, Indofood, CBP, Sukses Makmur gitu kan, cukup panjang gitu namanya. Memang kalau ditaruh di sistem ya, agak susah ngelihatnya. Jadi ya kita pakai namanya kode ticker atau kode saham. Nah di sini, kode sahamnya itu adalah SIDO atau SIDO gitu ya. SIDO atau SIDO, untuk, perusahaan industri jamu dan ini ada lanjutannya ya. Intinya ini perusahaan yang memproduksi tolak angin. Nah, pasti ini Bapak Ibu banyak yang familiar nih sama produknya, tolak angin. Nah, eee, SIDO atau mungkin yang lebih dikenal perusahaannya namanya SIDO Muncul gitu ya, di sini ini kode sahamnya Bapak Ibu nanti bisa lihat di bagian di sini ya.
Kemudian di sini di bawahnya ada last. Last ini adalah last price atau harga terakhir saham SIDO ini ditransaksikan. Itu di harga Rp498 per lembar saham. Nah, transaksi minimum transaksi di Bursa Efek Indonesia itu adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Jadi kalau Bapak Ibu mau transaksi saham SIDO 1 lot di harga Rp498, tinggal dikalikan 100 lembar aja. Jadi Bapak Ibu cuman ya butuh uang sekitar 49.800. Harga yang saya screenshot di sini harganya udah lama ya. Kalau sekarang sih terakhir saya lihat saham SIDO muncul harganya di 700-an per lembar saham. Ini saya screenshot nggak lama banget sih, ya awal tahun kemarin lah. Itu jadi kalau Bapak Ibu awal tahun kemarin beli saham SIDO muncul di harga 400-an, sekarang udah di 700-an, ya berapa tuh kenaikan portofolionya lumayan ya. Nah, kemudian di sini ada change. Change ini adalah pergantian harga saham dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi hari sebelumnya nih Bapak Ibu bisa lihat di previous. Previous ini menampilkan harga saham di hari sebelumnya. Itu Rp500 per lembar saham. Rp500 per lembar saham. Jadi saham SIDO muncul terakhir kali ditransaksikan di hari sebelumnya itu Rp500 per lembar saham. Kalau hari ini terakhir kali ditransaksikan di harga Rp498 per lembar saham. Artinya hari ini harga saham SIDO muncul itu turun Rp2 dibandingkan hari kemarin, gitu. Nah, kalau ini adalah harga pembukaan di hari ini, high ini adalah harga tertinggi di hari ini, low adalah harga terendah di hari ini gitu ya. Ini semuanya sama, rupiah per lembar saham ya bacanya. Kemudian ini kalau volume adalah berapa banyak lembar saham yang ditransaksikan. Value ini adalah nilai transaksinya. Ini kalau ini kan M million ya, 7.820 juta berarti artinya 7,8 miliar ya. Kalau ini average adalah rata-rata harga saham ditransaksikan pada hari itu gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli ataupun mau jual saham, contoh deh katakan mau beli saham SIDO muncul gitu ya. Silakan Bapak Ibu lihat di harga bid dan harga offer. Harga bid ini adalah harga dari pembeli. Harga offer adalah harga dari penjual. Artinya di sini ada yang mau beli saham SIDO muncul di harga Rp498 per lembar saham. Jumlah, yang ditawarkan jumlah yang diminta ya, yang mau beli nih, ini 10.282 lot dari seluruh investor yang ada di Indonesia. Investor ini ya, investor yang ada di Indonesia gitu ya. Nah kemudian, offer gitu ya, offer ini adalah harga, yang dari penjual ya. Jadi ada yang mau jual saham SIDO muncul di harga Rp500 per lembar saham. Total, lot yang ingin dijual itu ada 8.448 gitu. Nah, ini Bapak Ibu cukup patokannya ke bid dan offer paling atas aja sebenarnya biar gampang karena memang, ini yang harga yang diutamakan oleh sistem gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin beli saham SIDO muncul mau langsung dapat sahamnya, silakan beli di harga, offer. Kalau Bapak Ibu mau beli saham SIDO muncul, tapi merasa harga di harga offer ini kemahalan, silahkan beli di harga bid. Boleh nggak? Boleh. Tapi dapat nggak? Belum tentu. Tunggu sampai ada yang mau jual saham SIDO muncul di harga bid, gitu. Nah, kalau misalkan ngerasa, "Aduh, 498 nih masih mahal nih, mau belinya di harga 490-an aja nih, bisa nggak?" Bisa, diterima sama sistem, transaksinya gitu ya. Tapi berhasil atau nggak, dapat nggak nih sahamnya, belum tentu. Karena nunggu ada yang mau jual saham SIDO muncul di harga 490. Nah, walaupun nanti ya pada praktiknya ya, ada yang mau jual saham SIDO muncul, di harga Rp490 karena mungkin salah input gitu ya, di sistem gitu ya, apakah, harganya akan match di harga Rp490 gitu ya? Enggak, gitu. Harga akan match otomatis di harga Rp498 karena harga yang ada di atas ini adalah yang, utamakan oleh sistem. Jadi stok yang ada di sini ini dihabisin dulu nih, baru kalau udah habis harga yang ada di sini naik, gitu. Jadi otomatis, seperti itu cara kerjanya. Nah, itu tadi cara beli, saham ya, maupun saham syariah.
Nah, kemudian ini, sedikit fakta ya, beberapa fakta, untuk mematahkan beberapa statement gitu ya, bahwa banyak orang yang masih meragukan, investasi saham syariah itu tidak menguntungkan. Padahal sebenarnya pada kenyataannya investasi saham syariah itu keuntungannya sama dengan, investasi saham konvensional. Bahkan sebenarnya gitu ya, saham syariah itu, eee, pada saat krisis itu lebih stabil, lebih, tahanlah, sama krisis. Jadi kalau misalkan, waktu kemarin ya krisis, pandemi gitu ya di 2020, kalau, saham konvensional turun, saham syariah turun nggak? Turun, tapi kedalamannya itu ya, eee, nggak terlalu dalam, lebih penurunannya itu lebih dalam saham yang konvensional. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tampilan untuk SOTS, jadi kalau Bapak Ibu ada yang penasaran tadi ya, bagaimana sih tampilan di, Syariah Online Trading System, Bapak Ibu, bisa nanti yang mungkin yang di sini sudah punya akun konvensional mau buka akun syariah juga itu silahkan, karena Dimensi Sekuritas itu bisa buka, 3 account maksimal, gitu ya. Nah, ini, SOTS ini kita, Emotion Trust sendiri gitu ya, itu, sudah mengikuti fatwa DSN MUI tahun 80, nomor 80 tahun 2011 dan, memang sertifikasinya ini, sertifikat kesesuaian kesesuaian syariahnya ini selalu di, review per 3 tahun sekali. Nah, alhamdulillah di tahun ini baru jadi sertifikatnya, sertifikat, perpanjangan kesesuaian syariahnya untuk, 3 tahun ke depan, gitu. Nah, fitur apa saja sih yang ada dalam Motion Trade Syariah? Itu yang pertama, Bapak Ibu hanya bisa beli saham syariah aja. Biar apa? Biar konsisten hijrahnya. Biar kalau misalkan ada saham banking lagi naik, bank konvensional lagi naik cukup pesat gitu ya, itu kita jagain supaya Bapak Ibu bisa, istiqomah, transaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kalau Bapak Ibu, pengen beli saham yang tidak sesuai prinsip syariah gitu ya, pertama sebenarnya kita udah kasih tahu nih di sini, kode sahamnya kecoret. Nah, kalau kode sahamnya kecoret itu berarti sahamnya bukan saham syariah gitu. Nah, kalau masih ngeyel gitu ya untuk confirm buy gitu, dari kita akan otomatis ditolak dengan notifikasi seperti ini. Jadi ada muncul fatwanya, Fatwa nomor 40 DSN MUI tahun 2003 gitu ya. Itu tentang, transaksi saham syariah, itu tentang ketentuan saham syariah. Nah, kemudian, di sini yang nomor 2 itu ya, kamu otomatis atau Bapak Ibu otomatis terhindar dari transaksi riba. Transaksi riba itu apa? Transaksi riba itu adalah transaksi margin trading. Jadi kalau di, eee, akun konvensional Bapak Ibu itu bisa beli saham walaupun uangnya kurang. Contoh, Bapak Ibu mau beli saham nilainya ya, total pembeliannya itu Rp400.000, tapi uang yang ada di RDN Bapak Ibu itu cuma ada Rp300.000 gitu. Transaksinya bisa berhasil nggak? Bisa. Kalau Bapak Ibu ada mengaktifkan fasilitas margin itu bisa berhasil walaupun uangnya kurang Rp100.000. Nah, Rp100.000 rupiah kekurangannya itu ditalangin sama perusahaan sekuritas, di mana nanti Bapak Ibu wajib mengembalikan Rp100.000-nya itu beserta bunganya. Nah, bunga dalam prinsip syariah itu riba, sehingga ketika Bapak Ibu, beli saham walaupun sahamnya saham syariah tapi uangnya kurang, itu akan otomatis ditolak transaksinya. Karena apa? Karena, eee, transaksinya itu bisa berpotensi, mengandung riba gitu. Jadi langsung dikasih notifikasi ayat Al-Qur'an gitu ya, biar tambah, konsisten hijrahnya. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dari Quran surat Al-Baqarah, ayat 275. Nah, kemudian ini, yang terakhir ya, itu Bapak Ibu tidak bisa jual saham kalau Bapak Ibu belum punya sahamnya. Jadi contoh Bapak Ibu belum pernah beli saham PTB sama sekali, jadi di portofolionya itu tidak ada saham PTB sama sekali gitu kan, tapi mau jual sahamnya. Nah, biasanya ini kayak gini tuh, kadang ya kita kan suka lupa gitu ya transaksi PTBA-nya nih
untuk yang, day trade gitu ya, transaksi PTBA-nya ini udah done belum sih gitu, kadang kita lupa ngecek lagi, kita mikirnya atau ngiranya transaksi sahamnya itu sudah done gitu, sudah selesai, sudah masuk ke portofolio, padahal ternyata masih dalam antrian gitu kan. Nah, terus kita, input transaksi jual gitu kan. Kalau pakai akun syariah, itu transaksinya tidak bisa dijalankan eee, karena ini istilahnya masuknya ke short selling. Short selling ya Bapak Ibu, bukan short trading. Kalau short trading itu beli pagi jual sore. Itu boleh nggak? Boleh, selama sahamnya sudah kita beli. Tapi kalau short selling Bapak Ibu itu belum punya sahamnya sama sekali, udah mau dijual gitu. Itu yang nggak diperbolehkan gitu. Nah ini langsung dikasih hadis gitu ya, supaya Bapak Ibu, makin inget nih, wah iya ini termasuknya short selling, kita tidak pernah punya gitu ya barangnya, tapi udah mau dijual tuh nggak bisa gitu ya. Itu tadi pengenalan SOTS dari saya. Nah selanjutnya mungkin saya akan memberikan sedikit tips dan trik ya Bapak Ibu, untuk pilih perusahaan yang bagus itu bagaimana. Tentunya yang pertama, harus diingat kita beli, saham artinya kita beli perusahaan. Kita beli perusahaan artinya kita beli bisnis gitu ya. Berarti yang harus kita lihat adalah bagaimana sih perkembangan bisnis tersebut gitu ya, bisnis perusahaan tersebut gitu ya. Yang pertama yang harus dilihat adalah profitable. Perusahaannya profit apa enggak gitu ya. Ngapain kita beli bisnis tapi perusahaannya rugi, enggak profit gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat-sehat dalam artian hutangnya itu masih, apa ya, masih stabil gitu. Hutangnya itu tidak ada beberapa perusahaan yang hutangnya misal bisa 5 kali lebih tinggi daripada total aset gitu. Nah, tapi kalau itu, beda, perusahaan beda lihat, cara analisis utangnya ya. Kalau untuk perusahaan keuangan seperti perbankan gitu ya, itu tidak bisa kita lihat, perusahaan yang perbankan yang sehat itu dari sisi utangnya gimana, karena utang perbankan pasti lebih besar daripada asetnya, gitu ya. Jadi yang dilihat biasanya kalau untuk perbankan tuh, NPL-nya atau nilai kredit macetnya tuh berapa gitu. Insurance juga sama, jadi kalau untuk keuangan kita nggak bisa ngelihat sehat atau enggaknya bisnisnya itu dari, ininya ya, dari berapa banyak utangnya, tapi dilihat dari berapa banyak, berapa tinggi gitu ya, uang atau rasio ya yang macet gitu, uang yang macet gitu itu berapa tinggi gitu ya, seberapa tinggi gitu, itu bisa kita lihat kalau di bank kan kita pakainya rasionya NPL atau non performing loan kalau konvensional, kalau syariah NPF gitu kan, non performing financing financing gitu ya. Terus kemudian, yang ketiga adalah bertumbuh gitu kan. Kita lihat juga profitnya, angka penjualannya gitu kan ya. Itu, dari tahun ke tahun tuh pertumbuhannya seperti apa? Apa jangan-jangan makin lama makin menurun gitu kan ya, makin kecil gitu ya. Itu juga, sudah tanda-tanda perusahaan yang kurang bagus gitu ya. Yang ketiga adalah valuable itu, bernilai. Jadi harga sahamnya itu kita bandingkan, harga sahamnya itu kita lihatnya begini, ada beberapa perusahaan mungkin yang Bapak Ibu lihat harga sahamnya kayak tadi, Sido muncul Rp400-an gitu, mungkin dari, beberapa orang menurut kita itu murah gitu ya. Iya betul secara nilai murah, tapi kita harus kupas, perusahaannya lagi dari sisi laporan keuangannya gitu ya. Belum tentu juga belum tentu juga saham yang harganya Rp400 itu murah dan saham yang harganya Rp4.000 itu mahal, belum tentu juga. Karena kita harus lihat dari, nilai asetnya gitu kan ya, nilai, keuntungannya gitu ya. Karena apa? Karena ya ibarat gini contoh ya, contoh contoh gampangnya ya, kalau misalkan kita ditawarin handphone gitu ya, ada handphone Nokia jadul, harganya misal Rp1.000.000 gitu. Ada iPhone 15 Pro Max harganya Rp8.000.000 gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu nih silahkan jawab di kolom chat gitu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana barang yang paling murah? Nokia jadul yang harganya Rp1.000.000 atau iPhone 15 Pro Max yang harganya Rp8.000.000? Mana yang paling murah Bapak Ibu? Silahkan jawab di kolom chat. Nah, ada Pak Budi, iPhone lah Kak, iya betul, iPhone ya.
Banyak yang jawab iPhone 15 Pro Max. Iya betul, iPhone 15 Pro Max lah yang lebih murah gitu. Secara fiturnya udah canggih, harganya cuma 8 juta gitu. Sedangkan Nokia jadul, fiturnya jadul gitu ya, harga 1 juta gitu kan. Nah, itulah, contoh ya, Bapak Ibu memilih perusahaan. Kita jangan cuma lihat harganya, tapi kita juga harus lihat laporan keuangannya gitu, supaya kita bisa dapat perusahaan canggih, harganya terjangkau gitu. Kayak tadi Bapak Ibu membandingkan harga antara iPhone Pro Max 15 Pro Max sama Nokia jadul. Nah, ini, sebelum mungkin kalau misalkan kita ngelihat ini juga ini penting ya laporan keuangan, tapi yang paling penting gitu ya, yang paling penting dan sederhana gitu ya, ya Bapak Ibu harus mengenali bisnis perusahaannya. Kenapa gitu ya, karena, kalau kita paham bisnis, perusahaan tersebut gitu ya, kita jadi paham apa sih yang menyebabkan perusahaan itu berpotensi untung dan apa yang menyebabkan perusahaan itu berpotensi rugi gitu. Jadi kalau, kita mau pilih saham, pilihlah, saham perusahaan yang bisnisnya kita kenali. Simpel ya, pilih aja perusahaan yang produknya itu, sering kita pakai sehari-hari deh, karena otomatis kita tuh jadi tahu, perusahaan itu dapat revenue-nya dari mana sih gitu. Dulu saya itu zaman-zaman kuliah ya, sangat, menghindari, perusahaan batubara gitu. Jadi memang saya jadi investor itu di, kuliah, semester pertengahan lah gitu ya. Terus, saya tuh nggak pernah, pilih perusahaan batubara, karena kan saya sama mentor saya dikasih tahu ini nih, tipsnya, "Ya udah lu pilih aja masih pemula kan," gitu kan, "pilih aja perusahaan yang produknya sering dipakai deh," gitu. Nah, saya tuh nggak pernah beli, saham perusahaan batubara. Kenapa? Karena saya nggak paham bisnis batubara tuh kayak gimana sih? Apa sih yang menyebabkan bisnisnya itu, jadi lebih menguntungkan dan apa yang menyebabkan bisnisnya itu jadi lebih rugi gitu kan. Nah, setelah bekerja gitu ya, saya punya beberapa teman yang kerja di perusahaan batubara, sering ngobrol, sering ngopi bareng gitu ya kan, ngobrol-ngobrol dia soal pekerjaannya, saya jadi tahu nih, alur bisnis, perusahaan batubara sehingga saya baru tertarik dan baru mulai investasi saham perusahaan batubara. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Memang kalau kita cuman pakai, analisa, ya udah deh simpel beli aja, saham perusahaan yang produknya sering kita pakai sehari-hari, memang ada kekurangannya, yaitu ya kinerjanya ya belum tentu terjamin juga gitu kan, karena ya kita cuman berdasarkan dilihat ya, "Oh ini banyak yang, pakai nih," gitu kan, "barangnya banyak yang beli nih," kita cuman lihat dari situnya aja kan. Kita nggak lihat, oh beban usahanya dia berapa gitu kan, ya utangnya dia berapa, itu kita nggak lihat kan. Kalau memang cuman secara garis besar ya pilih perusahaan yang produknya sering kita, gunakan. Tapi makanya Bapak Ibu itu, setelah ke situ baru ke sini gitu. Pilih perusahaan yang bagus berdasarkan, profitabilitasnya, pertumbuhannya gitu ya, kesehatan keuangannya atau utangnya gitu ya, itu harus dicek. Nah, kalau saya bedah ini semuanya satu-satu, waktunya tentu tidak akan cukup. Jadi, nanti Bapak Ibu silahkan, ikuti, kegiatan edukasi lanjutan kami karena, MNC Sekuritas itu rutin mengadakan kegiatan edukasi berkelanjutan dan, selalu kita share informasi tersebut di, grup WhatsApp. Bapak Ibu di sini udah join di grup WhatsApp-nya juga kebanyakan ya, terus nanti kita share juga di website MNC Sekuritas itu bagian edukasi, itu juga akan selalu kita update di situ. Nah, Bapak Ibu bisa ikut kegiatan edukasinya di situ ya, untuk, menambah pengetahuan Bapak Ibu supaya bisa jadi investor saham syariah yang, cerdas dan sukses. Mungkin itu dari saya, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab kali ya. Bisa Bapak Ibu bisa, tanya silahkan melalui kolom chat atau, kolom box Q&A, di sini sudah ada box Q&A-nya juga. Oh, wah ini ada beberapa pertanyaan ya, mmm,
Mbak Uci, punten aku lupa yang udah dijawab sama dirimu tuh yang mana ya? Itu tuh yang terkait, mmm, Yang udah dijawab dan belum dijawab? Yang belum, maksudnya udah sampai mana gitu? ya, oh itu syariah, Mbak. Kelihatan nggak yang syariah atau yang enggak di aplikasi? Mention. Yang dari Kak Intan ya? Iya. Apakah di SOT hanya menjual belikan saham syariah aja atau ada emiten syariah lainnya gitu ya? Oke. Oh, ini kayaknya udah dibahasnya ini yang Kak Intan. Yang Abdul Hamid ya? Yang belum dibahas. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari lumayan panjang ya pertanyaannya ya, subhanallah. Oke, saya jawab satu-satu ya, panjang tapi ya, berbobot semua sih gitu ya. Ini ada, pertanyaan dari Pak Abdul Hamid gitu ya. Bagaimana cara untuk menjamin atau meyakinkan bahwa pasar modal syariah tidak menyimpang dari syariat Islam? Dan kalaupun dilanggar, apa ini karena regulasi yang lemah atau fatwa MUI terhadap prinsip syariah ini yang dianggap terlalu menekan kebebasan pasar modal? Oke, jadi begini ya, Bapak, mungkin Bapak Ibu sekalian juga ya, pasar modal syariah kita itu sebenarnya sudah dinobatkan sebagai the best Islamic capital market selama bertahun-tahun berturut-turut, kalau nggak salah dari tahun 2019, nanti mungkin dikoreksi sama Mbak Uci kalau salah ya. Setahu saya sih dari tahun 2019 itu sudah dinobatkan sebagai, pasar modal syariah terbaik di dunia gitu. Kenapa? Karena dari hulu ke hilir fatwanya itu jelas gitu ya. Dulu itu fatwanya itu cuman ada fatwa, nomor 80 gitu kan. Kemudian, setelah berkembangnya itu setiap produk sudah ada fatwa DSN-nya sendiri. Fatwa ini bukan cuma sekedar fatwa ya, tapi kalau Bapak Ibu baca di, dokumen fatwanya itu ada landasan hukumnya mulai dari Al-Qur'an, hadis, sampai usul fikihnya gitu kan. Terus kemudian, eee itu untuk setiap produknya, sistemnya itu ada fatwanya lagi gitu kan ya, ada sertifikasinya lagi tadi kan kita diberikan, apa namanya, sertifikasi kesesuaian syariah dan direview setiap 3 tahun sekali, terus kemudian, KSEI-nya itu juga ada fatwanya juga, PEI-nya juga ada fatwanya juga, jadi dari hulu ke hilir itu jelas prinsip syariah yang dipakai itu apa gitu. Kalaupun memang ada beberapa yang belum sempurna, contoh mungkin yang paling banyak diprotes itu adalah rasio, yang ada dalam, filtering saham syariahnya, yaitu rasio, mmm, utang berbasis riba, jadi saham syariah itu, syaratnya kalau ini saya syarat dulu ya biar enak. Jadi saham syariah itu syaratnya salah satunya adalah, untuk filtering saham syariah, salah satunya adalah, rasio utang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 45% dari total aset, dan pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari 10% dibandingkan total pendapatan. Jadi sebenarnya saham syariah itu ada 2 jenis nih Bapak Ibu. Ada, saham syariah yang memang perusahaannya ini dari awal didirikan ADART-nya itu sudah menyatakan bahwa dia adalah perusahaan syariah. Contohnya apa? Contoh BRI Syariah atau sekarang jadi BSI ya. Itu kan memang di dalam nama perusahaannya aja sudah ada syariah gitu ya, ya sudah otomatis ADART-nya itu, eee, perusahaan syariah. Jadi ketika dia listing di Bursa Efek, itu sudah otomatis masuk ke dalam kategori saham syariah, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah, perusahaan yang dia tidak mendeklarasikan diri sebagai perusahaan syariah, gitu. Jadi dia tidak mendeklarasikan diri, ya adem ayem aja kayak Sido muncul gitu ya. Dia nggak bilang bahwa dia adalah perusahaan syariah gitu ya. Tapi, ketika
jadi ketika listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya, itu akan melalui proses screening. Ada business screening dan financial screening. Dari sisi bisnisnya gitu ya, SIDO muncul, jamu gitu kan, itu di-review sesuai prinsip syariah nggak nih jamunya gitu kan, halal nggak nih jamunya gitu ya, apa namanya, yang ada di dalam, bahan-bahan yang dipakai untuk bikin jamunya itu sesuai prinsip syariah atau enggak nih gitu kan. Itu di-review gitu kan. Nah, kalau dari sisi bisnis screening-nya itu masuk sesuai dengan prinsip syariah, maka masuklah ke kategori yang kedua, screening kedua, yaitu financial screening. Nah, di sini nih kadang yang masih banyak perdebatan, harusnya kan idealnya 0% dong Mbak Indah gitu kan. Nanti mungkin Mbak Uci bisa tambahkan ya. Memang idealnya adalah 0%, tapi gitu ya, kalau, rasionya itu sampai 0%, maka investor syariah itu pilihan saham syariahnya jadi sedikit sekali, itu di bawah 10 kalau nggak salah ya setahu saya, atau saya kurang tahu deh apa saat ini sudah ada info terupdate berapa banyak yang seperti itu rasionya gitu kan. Nah, eee, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI gitu ya, itu, berpegangan pada, eee usul fikih bahwa, kalau tidak bisa dijalankan sepenuhnya, maka jangan ditinggalkan sepenuhnya. Untuk hal yang memang manfaatnya itu lebih banyak daripada mudaratnya ya. Jadi, akhirnya lahirlah rasio ini gitu. Kapan, eee, apakah akan bisa turun ke depannya? Tentu bisa, gitu. Tapi turunnya, berapa persen nih gitu, kapan nih? Ya itu belum tahu karena ini masih masih ada dalam kajian. Mungkin nanti, Mbak Uci bisa jawab ya, pas sudah ada kajian itu di Bursa Efek Indonesia, karena kan nggak bisa langsung diturunkan begitu aja, kita kan melihat beberapa faktornya juga. Jangan sampai penurunan rasio tersebut itu bisa menyebabkan penurunan pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, "Aduh tapi saya maunya yang 0%, mau yang syariah banget Mbak Indah, bisa nggak?" Bisa. Itu tadi pilihannya, eee, lebih sedikit dan itu boleh-boleh saja gitu. Silahkan nanti Bapak Ibu, bisa filter sendiri atau ya pilih aja perusahaan yang memang sudah ada, label syariah di nama perusahaannya gitu ya, kayak gitu. Iya seperti itu. Jadi kalau dibilang Islam itu sebenarnya tidak menyusahkan, tapi juga tidak gampangan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini pertanyaan yang kedua, bagaimana hal teknik dari fitur-fitur yang memiliki motion trace serta apa dasar legal dari aplikasi ini? Ya ini kalau dasar legal tentunya kita mengikuti dari aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, dari SEO juga, aturan dari Bursa Efek Indonesia juga. Dan aturan kalau yang syariah ya, itu nambah lagi aturan dari DSN MUI, gitu. Kemudian, jadi kalau misalnya kami ya, MNC Sekuritas gitu ya, dalam pengelolaan, fitur di motion trade atau pengelolaan transaksi di motion trade itu tidak sesuai dengan aturan dari 3 instansi tersebut, itu izin kita bisa dicabut, gitu. Jadi memang kita, berdasarkan, mmm regulasi tersebut dan itu diawasi. Memang ada pengawasannya secara ketat gitu dan Bursa Efek Indonesia pun, ya sistemnya kan sistem kita kan terintegrasi sama sistemnya bursa ya. Jadi Bursa Efek Indonesia bisa memantau, apa nih hal-hal yang wajar dan tidak wajar yang terjadi, di, eee, yang transaksinya terjadi di motion trade gitu. Nah kemudian, di sini analisis fundamental. Ini seperti apa mekanisme dan diatur untuk melihat kelemahan dari penyalahgunaan analisis analisis fundamental dan bagaimana analisa fundamental dalam dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi. Ya, analisa fundamental ini adalah, analisa yang membantu investor untuk memilih instrumen investasi yang tepat. Dia tuh komponennya ada, yang pertama adalah analisa. Jadi dalam komponen analisa fundamental itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah analisa makroekonomi, mmm, negara gitu ya, negara, yang jadi kalau ini kan pasar modal Indonesia berarti negara Indonesia gitu kan. Yang kedua adalah analisa, makro dari sisi industrinya. Jadi kalau misalkan mau
invest di consumer good, nah itu industrinya consumer good itu kita riset juga, kita analisa. Baru yang ketiga adalah analisa laporan keuangan perusahaan, gitu. Jadi, ada 3 komponen tersebut dalam analisa, fundamental. Nah, saya kurang mengerti ya dari sisi kelemahan analisa fundamental, karena sebenarnya analisa fundamental ini adalah analisa paling solid menurut saya, kecuali analisa teknikal. Kalau analisa teknikal tuh banyak tuh perdebatannya, bahkan mungkin kalau, investor syariah itu tidak disarankan untuk pakai analisa analisa teknikalnya aja gitu. Jadi analisa teknikal itu, Bapak Ibu, cuman kalau mungkin di ini ya, di fiturnya motion trade ya. Nah ini seperti ini nih, sorry, kayak share screen-nya nah kalau di fiturnya motion trade nih seperti ini nih, gitu. Nah ini tuh analisa teknikal. Jadi, analisa teknikal itu adalah memprediksi kenaikan atau penurunan harga saham berdasarkan historikal harga sebelumnya, gitu. Dan itu, memang terbukti, efektif juga untuk melihat probabilitas kenaikan ataupun penurunan harga saham, tapi memang kelemahannya itu adalah kita tuh nggak bisa ngelihat dalamnya. Ibarat tuh, eee, kita cuman riset harga barangnya aja, tapi tidak ngulik barangnya ini bagus atau enggak, beneran bagus atau enggak, gitu. Dan bisa aja kita malah jadi terjebak sama permainan harga mereka yang punya modal lebih tinggi. Apakah bisa seperti itu di pasar modal? Bisa. Uang cabe sama bawang aja harganya bisa dimainin kok, apalagi ini pasar keuangan, gitu. Nah, oknum seperti itu ada aja gitu, cuman ya itu, makanya kan bursa mengawasi dengan ketat gitu, jadi ketika ketahuan itu bisa langsung ditindak tegas. Nah, kalau di investor syariah itu biasanya malah ada yang bilang gitu ya, tidak boleh, eee, pure menggunakan analisa teknikal aja, harus ada analisa fundamentalnya. At least untuk yang day trade dia tahu aja dulu nih bisnisnya gitu. Artinya dia nggak beli kucing dalam karung, nggak cuman tahu kode stikernya aja, terus dia beli berdasarkan rekomendasi yang dia dapat dari pihak lain gitu kan. Tapi memang dia tahu, oh misal, saya mau beli BRIS, oh BRIS nih Bank Syariah Indonesia, oh dia ininya perusahaannya bank syariah, oh makin banyak yang, buka rekening di BRIS dan deposit di BRIS itu, bisnisnya makin bagus gitu kan. At least tahu itu aja deh gitu. Baru saya lihat chartnya gitu kan. Kenapa? Karena kalau dalam prinsip syariah, kalau kita beli barang tanpa tahu barangnya itu apa, itu masuk ke dalam kategori gharar atau ketidakjelasan, itu. Nah itu tidak diperbolehkan, gitu. Oh, kelemahan dari sisi waktu ya, kalau kelemahan dari sisi waktu ya memang, analisa fundamental itu harus dikulik dari sisi ininya ya, harus dikulik dalam banget, tapi itu tergantung kebutuhannya ya, Pak, ya. Kalau memang kebutuhannya jangka pendek, tadi yang saya bilang ya, at least Bapak tahu rasio-rasio pentingnya aja. Contoh kayak misal, oh mau beli, biasanya saya kalau lagi pengen trading gitu ya, saya lihatnya kayak gini, udah saya cukup lihat ini aja nih, rasio ini aja gitu kan. Wah, rasio utangnya berapa nih, naik terus atau turun terus? Rasio, ROA sama ROE-nya nih naik terus apa turun terus gitu. Nah mungkin kayak, ROA ROE itu apa Mbak Ida? Yang belum tahu pasti bingung ya. Nah ini, akan saya jelaskan, akan nanti kita jelaskan ya di kelas selanjutnya karena saya nggak bisa jelasin ini satu-satu karena nanti ya keburu maghrib. Oke, terus kemudian, mmm kalau buka akun berapa kode referralnya? Sebenarnya, untuk buka akun panduannya itu ya, info di grup ya, Pak Henry ya, kode referralnya itu, saya lihat dulu di grup. Nah, kalau pakai kode referral itu Bapak Ibu, masuk ke dalam kode referral sekolah pasar modal syariah, gitu. Benefitnya apa? Sebenarnya nggak ada benefit yang signifikan sih, sama aja, cuman memang, lebih
lebih terdata aja berapa banyak sih, pembukaan akun yang didapat dari kegiatan ini gitu. Itu kalau saya cek, F73 nih kalau kode referralnya ya, Kak Henry ya, untuk pembukaan akun syariah. Oh, benefit-nya juga kalau misalkan pakai kode F73 ini kalau, Bapak Ibu masuk ke dalam nasabah yang buka akun di, Sekolah Pasar Modal Syariah itu tidak dikenakan minimum fee. Jadi di MNC Sekuritas itu ada minimum fee Rp10.000, walaupun transaksi sahamnya misal kecil gitu kan, itu tetap fee-nya jadi Rp10.000 minimum, karena itu minimum fee. Makanya kalau pakai kode referral F73 ini, nanti Bapak Ibu tidak dikenakan minimum fee, gitu. Saham apa yang perkembangan izin tanya Kak, saham apa yang perkembangannya ngikuti situasi global dan berbasis syariah? Eee, Sebenarnya semua saham pasti mengikuti perkembangan situasi global ya, karena kan, ekonomi kita juga, mengikuti perkembangan, situasi global. Tapi yang mungkin memang yang berasa banget itu biasanya, saham-saham perusahaan yang menjual barang, ekspor gitu. Itu sangat, eee kayak sangat terpengaruh sekali terhadap kondisi global. Salah satunya itu perusahaan, tambang ya kan, karena kan mereka ekspor barang ke luar ya. Itu sangat berpengaruh kalau ada, perang di mana gitu kan misal, terus pengirimannya terhambat, barang jadi langka gitu. Nah itu bisa kenaikan harga komoditinya tuh cukup signifikan yang menyebabkan kenaikan harga saham juga, sentimen positif lah jatuhnya, gitu. Apa yang harus dilakukan jika saham syariah yang kita punya ternyata sudah keluar dari prinsip syariah, dari Mbak Rizka? Nah, yang bisa dilakukan nasabah itu sebenarnya ada 2, tergantung prinsip syariah yang dipegang nasabahnya ya kan. Karena kita nggak bisa, menjual paksa, saham yang ada di portofolio nasabah. Jadi memang, kalau saham syariah keluar dari daftar efek syariah, itu kemudian, kita akan memberitahukan itu, ada notifikasinya di aplikasi gitu ya, bahwa sebenarnya notifikasinya lebih kayak list saham yang keluar dari daftar efek syariah periode ini gitu, lebih ke situ notifikasinya. Nah itu, kita kasih jangka waktu 10 hari kerja untuk jual saham tersebut yang ada di portofolionya Bapak Ibu gitu ya. Kalau misal nggak dijual boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa silahkan. Tapi, Bapak Ibu kalau nanti mau dijual lagi tapi sahamnya termasuk masih belum masuk ke dalam saham syariah lagi gitu ya, itu Bapak Ibu nggak bisa jual lewat aplikasi Motion Trade. Bapak Ibu harus jual secara manual melalui email ke customer service dengan permohonan penjualan saham di harga berapa, gitu. Nah itu, nanti baru di-input secara manual oleh dealer kita, gitu ya. Kenapa? Karena ya kita kan mengunci transaksi saham yang tidak sesuai prinsip syariah ya. Ya kalau misalkan sahamnya keluar dari daftar efek syariah itu kan bukan saham syariah, jadi ya tetap nggak bisa dijual, gitu. Tapi kita kasih jangka waktu tadi 10 hari kerja setelah pemberitahuan. Dari Pak Muhammad Wahid ya, sebelum membuat atau membuka rekening efek di pasar modal syariah, apakah ada proses KYC-nya? Iya, pasti ada, Pak. Jadi nanti prosesnya itu, Bapak, isi data yang ada di aplikasi Motion Trade tadi yang sudah saya infokan ya, eee, yang sudah saya infokan tata cara pembukaan akunnya di grup WA, itu nanti, Bapak ikuti panduannya gitu ya, eee, ketika sudah submit data Bapak kan akan masuk ke kita. Nah, di situlah nanti kita ada proses KYC-nya. Proses KYC-nya sih sebenarnya kita lihat dari sisi, eee, kesesuaian data Bapak dengan yang ada di Dukcapil gitu. Nanti kalau ada yang tidak sesuai biasanya kita akan konfirmasi lagi gitu. Jadi tentu ada ya karena itu, juga yang paling penting untuk menjaga keamanan transaksi kita di pasar modal gitu, baik itu transaksi Bapak maupun transaksi di Motion Trade-nya gitu. Khawatir kan ada,
orang-orang yang ya menyalahgunakan gitu kan akunnya, seperti itu. Oke, kurang lebih, ini kayak pertanyaan udah semua nih, alhamdulillah semuanya sudah terjawab ya. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, saya langsung lempar ke Mbak Uci. Mbak Uci, Oke, siap, Mbak. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya untuk Mbak Indah di sesi kedua. Terima kasih banyak Mbak Indah dan, sebelum saya tutup saya ingatkan lagi untuk ada giveaway ya 15 untuk 15 peserta yang membuka akun, di MNC Sekuritas ya, di yang baru ya, ya waktu yang baru di, kegiatan Jadi Investor Syariah kali ini. Dan kalau ada yang kurang kami mohon maaf, semoga nanti bisa kita lanjut lagi tadi ya seperti kata Mbak Indah di kelas-kelas selanjutnya nanti kalau ketika sudah menjadi investor. Dan nanti kita juga mungkin akan ada beli saham syariah bersama MNC Sekuritas juga. Jadi bagi yang mungkin udah buka akun tapi belum masih takut nih nyoba-nyoba untuk beli sahamnya, bisa ikut juga kelas nanti beli saham syariah, dipantau aja di IG-nya Indah Islamic. Baik, kalau ada yang kurang kami mohon maaf, saya tutup, acara hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, Mbak Iya. Uci ini ada yang minta di-sharing presensinya. Oh, oke, bentar ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang sudah selesai bisa langsung live aja.